Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'du. Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudari sekalian yang berbahagia, alhamdulillah hari ini kita bisa melanjutkan ngaji kita tentang kitab Tafsir Jalalain. Bismillahirrahmanirrahim. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin arduhas samawati wal ard uiddat lil muttaqin. Wasari'u, dan bersegeralah ila maghfiratin, kepada maghfirah Allah, pengampunan Allah. Ila maghfiratin, kepada pengampunan, min rabbikum, dari Tuhan kalian. Wa jannatin, dan bersegeralah kepada surga, arduhas samawati wal ard, yang lebarnya atau luasnya sebesar beberapa langit dan bumi. Ai ka arduhuma lawasalat ihdahuma bil ukhra, dan sebagainya. Allah memerintahkan dalam ayat ini untuk kita bersegera mendapatkan ampunan dan segera mengambil bagian kita, yaitu surga, yang surga itu luasnya langit dan bumi. Langit dan bumi itu nanti itu luasnya surga, perkiraan kalau digambarkan sekarang itu ya bumi dan langit ini digabung, Pak. Bumi dan langit lah, langit itu gedenya seberapa? Nah, itu ya enggak karuan. Makanya nanti suatu saat itu kalau dalam ayat lain adalah yauma tubadalul ardu ghairul ardi, gitu ya. Jadi nanti dunia ini nanti untuk menjadi akhirat itu nanti dunia itu digabung sama langitnya. Jadi gedenya itu luar biasa, gede banget. Makanya nanti kan tidak heran setiap orang itu akan memiliki lahan sesuai dengan amal ibadahnya masing-masing. Makanya semakin kita beramal baik, ya semakin besar pula lahan kita. Makanya sawah kita semakin besar nanti di akhirat. Banyak kisah-kisah bahwa siapa yang bangun masjid, misalnya kalau di dalam beberapa riwayat itu mambana masjidan banallahu lahu baitan fil jannah, maka nanti di akhirat itu bisa jadi satu orang itu rumahnya ya bukan hanya satu gitu. Makanya orang-orang beriman itu disuruh bersegera mengambil ampunan dari Tuhannya dan surga. Artinya jangan sampai Anda lupa bahwa ada ampunan dan surga yang harus dikejar, gitu ya. Uiddat lil muttaqin, yang dijanjikan, apa yang dijanjikan? Surga itu dijanjikan lil muttaqin, bagi orang-orang yang bertakwa. Yaitu siapa? Yaitu orang yang melakukan bi amalit taat dal watar kil ma'asi. Takwa itu apa? Takwa itu kuncinya adalah taat, melakukan ketaatan dan menghindari kemaksiatan. Kuncinya makanya taat itu apa? Taat itu yang enggak maksiat dan memperbanyak ketaatan. Makanya Bapak Ibu, kemarin sudah kita kaji pada ayat sebelumnya, ittaqullaha, apa kemarin itu? Yang apa? Haqqa tuqatih, ya. Perintahnya asalnya haqqa tuqatih, bertakwalah maksimal secara secara maksimal. Namun kemudian para sahabat Nabi pun merasa tidak mampu, orang itu enggak berbuat salah seumur hidup itu enggak mampu. Maka kemudian ada ayat lain, ittaqullaha mastata'tum, maka bertakwalah semampu kalian. Maka setiap orang disilahkan mengambil porsinya masing-masing. Makanya nanti di surga atau di akhirat itu nanti surga kita itu tergantung seberapa maunya kita mengambil bagian itu. Ibarat kata kalau di dunia ini orang yang misalnya ya Pak, misalnya kita itu diterjunkan di bumi, terus bumi ini bebas Anda miliki semampu Anda garap. Misalnya kalau Bapak Ibu misalkan lihat orang-orang yang diterjunkan di lahan-lahan transmigrasi misalnya, itu misalkan silahkan ambil bumi ini semampu Anda garap. Kira-kira satu orang mampunya berapa, Pak?
saya lihat di beberapa daerah transmigran di Papua misalkan, satu orang itu dijatah 20 hektar kalau nggak salah. Tapi sekarang sudah pakai mesin ya, jadi mungkin tapi rombongan Pak, jadi 15 orang itu berapa, berarti 15 kali 20 300 ya, 300 hektar untuk digarap satu kelompok tani misalnya. Itu baru di dunia Pak. Misalnya kalau di akhirat Bapak Ibu pengen satu orang 1000 hektar misalnya, masalahnya di surga itu nanti nggak ada orang yang mau disuruh bekerja Pak. Makanya kan kalau di dalam ayat lain nanti itu sawah-sawah di surga itu ya tumbuh sendiri, tinggal panen saja. Cuman saya belum bisa membayanginnya. Kalau panen sendiri 300 hektar, ya nanti kita bikin imajinasi baru Pak. Kira-kira gimana cara manennya, terus kita mau ngomong sama siapa. Makanya nanti kan saya kira di kehidupan di akhirat itu ya masih ada obrolan-obrolan gitu. Gimana panenmu? Nah, misalkan gitu ya. Biasanya kalau di kampung itu kan habis panen itu mesti yang diobrolin itu hasil panennya Pak. Kalau kita punya hasil panen terus nggak ada temen ngobrol itu nggak asik Bu ya maksudnya ya. Nah, ngobrol kalau sesama orang yang panennya berhasil itu biasa Pak. Mesti ada 1-2 orang yang nggak berhasil supaya keberhasilan kita itu terasa banget. Makanya saya pikir bisa jadi nanti di akhirat itu orang penduduk surga dan penduduk neraka itu bisa ngobrol. Gimana bro, panen nggak? Nah, sementara orang di neraka itu nggak pernah berhasil panen. Jangankan panen, garap saja nggak sempat. Kira-kira begitu. Nah, nanti bayangkan mesti ada teman yang diajak ngobrol dan teman itu kurang sukses daripada kita. Paling nggak gitulah ya. Tapi nanti wallah alam ya itu kan kalau kita gambar-gambar ini Allah memberikan gambaran-gambaran bahwa surga itu luasnya langit dan bumi. Sebenarnya bumi ini masih luas Pak. Kan kita kadang-kadang merasa kayak Pulau Jawa ini padat banget. Itu karena kita kan di sini Pak. Seandainya kita di kampung ya masih luas banget sebenarnya. Cuman kesannya itu padat. Nah nanti surga itu nggak ada orang rebutan patok tanah itu, insya Allah enggak Pak. Saking luasnya. Kenapa orang di kota itu berebut patok tanah itu ya? Ya karena tanahnya sempit. Di surga itu tidak sempat, paling patok itu ya tidak penting kira-kira yang wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin arduhas samawati wal ard uiddat lil muttaqin. Ini jelas, pokoknya Bapak Ibu bertakwa, menjauhi yang dilarang, mengamalkan yang diperintah, harus diyakini bahwa Bapak Ibu berhak mendapatkan surga itu. Makanya jangan sampai kita itu tidak yakin. Itu harus yakin bahwa dijelaskan. Nah, sebesar apa surga kita ya tergantung Bapak Ibu mau ngambil di dunia ini. Pengen surganya luas ya amalnya diperbanyak. Pokoknya gitu aja. Pengen sederhana ya sederhana takwanya. Makanya ini semacam pilihan bagaimana cara kita mengambil bagian di surga. Nah, ciri-ciri orang bertakwa yang lain apa? Alladzina yunfikuna, orang-orang yang mau berinfak, pisaroi di dalam keadaan yang lapang, wadoroi dan sempit, wal kadhiminal ghaidha dan mampu menahan amarah, wal afina anin nas dan mampu memaafkan terhadap kesalahan orang lain. Wallahu yuhibbul muhsinin dan Allah menyukai orang-orang yang berbuat ihsan gitu ya. Alladzina yunfikuna fis sarra'i wad dharra, orang-orang yang disebut takwa adalah orang yang punya kebiasaan berinfak, baik dalam kondisi longgar hartanya atau dalam kondisi sempit. Jadi kalau misalnya Bapak Ibu sudah menjadi orang yang bertakwa, ciri-cirinya itu kalau sedekah itu nggak pandang waktu Pak. Nggak pandang waktu itu ya, punya uang sedikit ya sedekah, punya uang banyak ya sedekah, infak, berbudaya dermawan. Jadi makanya kalau orang sudah bertakwa, Bapak Ibu biasanya saya itu pernah ngamati dulu, saya amati orang-orang yang kadang-kadang uangnya tidak banyak itu gemar bersedekah. Saya pernah nemu pedagang kecil kaki lima itu saling bersedekah di antara mereka. Apa ya, satunya belum laku di apa ya, kadang unik ya maksudnya.
Tapi pedagang-pedagang yang sudah gede-gede itu jarang melakukan itu. Misalkan tetangganya dagang yang sepi, terus enggak, kalau yang kecil-kecil itu saya pernah nemu itu satu dipikul, satu didorong. Nah, yang dipikul misalnya belum laku, yang didorong ini ngasih yang dipikul. Terserah lah, ya pokoknya ngelarisi kancane kalau dalam bahasa kitanya ya. Nah, orang yang takwa itu nanti punya budaya sedekah, baik sedikit atau banyak. Kalau punya harta sedikit ya sedekahnya sedikit misalnya, punya harta banyak ya sedekahnya banyak. Itu bagian dari ketakwaan. Jadi bukan karena banyak lalu sedekah, apalagi cuman janji nanti kalau saya punya uang banyak saya akan sedekah. Dan ketika uangnya banyak betul, ada alasan lain. Nah, itu biasanya itu belum masuk di situ. Nah, kalau orang bertakwa itu ya sedekah saja gitu. Misalnya punyanya 1.000 ya 500 sedekah, punyanya 10.000 ya 2.000 misalnya, terserah lah ya. Maka membudayakan diri sering memberi itu adalah bagian dari orang yang bertakwa ya. Fisarroi wadharra. Makanya dari dulu itu dituntun oleh Rasul bahwa sedekah itu ya sebisanya, nggak usah nunggu harus punya uang banyak. Wal kadhiminal ghaidha, dan mampu menahan amarah, al kafina an imdaihi ma'al qudrah. Kadhiminal ghaidha itu begini, orang yang disebut bertakwa kelas tinggi adalah orang yang mampu menahan amarah meskipun dia berhak untuk memarahi. Misalnya gini Pak, Bapak Ibu naik motor ketenggor jatuh. Nah, misalkan saya kemarin ketenggor Pak, jatuh. Jadi tapi saya melihat orang yang nenggor itu ya berhenti minta maaf, tapi saya pikir saya enggak apa-apa, lecet dikit doang ya, saya enggak perlu ini kan gitu ya. Mungkin semoga itu bagian dari wal kadhiminal ghaidha ya. Soalnya nggak rusak, motor juga cuma lecet doang, badan juga cuma lecet doang ya, cuma celana bolong gitu doang sih. Jadi saya pikir enggak lah ya, sudah enggak apa-apa kan gitu ya, karena mungkin bagian itu. Tapi sebenarnya kayak yang lain, misalnya Bapak Ibu sebagai apa ya, sebagai orang yang misalnya keinjek kakinya, misalnya Bapak lagi antri apalah, terus keinjek kakinya, terus orang kita kasih tahu, Pak kakinya nginjek kaki saya. Oh iya ya, maaf. Nah, kalau orang mau memaafkan seperti ini adalah ciri-ciri orang yang takwa. Tapi umumnya orang yang tidak punya ketakwaan itu nggak ngasih tahu Pak, langsung nempeleng yang nginjek gitu. Misalnya apa ya, dan nggak sengaja, kecuali kalau nginjeknya sengaja, atau bahkan dia nginjeknya sengaja tapi Bapak memaafkan. Itu wal kadhiminal ghaidha. Makanya Bapak Ibu lihat orang-orang yang di TV-TV itu yang mungkin disakiti tapi memaafkan misalnya ya. Nah, nanti terserah lah ya, terserah cara maunya gimana. Kadhiminal ghaidha ini ketakwaannya kalau udah tinggi, orang dihina itu malah dimaafkan Pak, senyum. Makanya Rasul itu kelasnya udah nggak karuan Pak, maksudnya dilempar kotoran, dilempar batu, itu malah mendoakan yang baik. Itu sudah wal kadhiminal ghaidha. Misalkan anak-anak kecil menghina, melempar batu, itu kan sebenarnya kalau kita mau tempeleng bisa Pak. Tetapi kan kalau orang yang bertakwa nggak mungkin dong, maksudnya anak kecil kok gitu ya. Tapi beda orang-orang yang mungkin kalau penyakit sekarang disebut NPD misalnya atau apa itu ya, itu kalau kan ya langsung dan sebagainya. Nah, makanya kita dilatih itu wal kadhiminal ghaidha. Kita dilatih oleh Allah agar kita itu nggak gampang marah, meskipun kita itu boleh saja marah. Misalkan ya, misalnya ya Pak, kalau paling dekat dengan kita itu anak kita apa misalnya ya, mecahin piring atau apalah misalnya, disuruh apa terus tapi kan ya kita kalau mampu ya latihan menahan amarah itu ya. Atau istri dan suami biasanya gitu ya, harus dilatih wal kadhiminal ghaidha. Pokoknya ditahan saja, mending geget-geget suruh enggak apa-apa daripada KDRT ya, janganlah ya.
Makanya dilatih orang semakin beriman itu semakin nggak mudah marah. Ini kenapa ayat ini penting, karena di Arab itu mudah sekali Pak orang emosi Pak. Karakter orang Arab itu mudah panas Pak. Mudah panas tapi mudah adem. Apa ya bahasanya ya? Mudah panas tapi mudah adem. Tapi kalau orang Jawa ini kan sulit panas, sulit adem. Ya, maksudnya sulit panas, sulit adem itu apa ya? Kan ciri-ciri manusia itu dalam urusan marah itu kan kalau nggak salah ada 4 Pak dalam Ihya-nya Imam Al-Ghazali itu. Ada yang orang mudah marah, mudah memaafkan. Ada orang nggak mudah marah, mudah memaafkan. Ada orang nggak mudah marah, nggak mudah memaafkan. Ada orang mudah marah, nggak mudah memaafkan. Yang paling bagus itu nggak mudah marah, mudah memaafkan. Itu yang paling bagus. Tapi kalau Quran malah menganjurkan nggak marah. Maka dalam hadis lain la taghdab walakal jannah gitu ya. Memang nggak marah itu butuh latihan Pak, butuh latihan. Bapak misalnya misalkan apa ya, mungkin hari-hari yang sering membuat Anda marah itu apa misalnya? Ya kayak tadi ya, kesenggol motor, ketabrak, pecah dikit gitu kan. Kalau orang nggak punya keimanan, berat sedikit, nggak berat saja itu ngamuk-ngamuk minta ganti loh Pak. Di beberapa saya lihat itu ngaku-ngaku ini mobil saya penyok gara-gara Anda ini, padahal nggak penyok. Ya, ada itu kemarin saya lihat. Harusnya kalaupun penyok itu bilang nggak apa-apa Pak, aman, mobil saya masih ada. Masih ada di dealer maksudnya. Nah, kan itu bagian dari orang itu kan butuh latihan Pak, latihan ya. Tapi memang kalau kecil-kecil bisa dimaafkan, tapi kalau gede kadang-kadang ya penting lah ngasih pelajaran. Saya enggak marah kok Pak, cuman ya inilah tanggung jawab saja. Misal kalau gede ya, tapi kalau cuman lecet-lecet dikit itu bismillah saja, nanti beli lagi yang baru. Wal abina anin nas, dan mudah memaafkan orang lain. Pokoknya kalau ada orang minta maaf langsung dimaafkan, itu ciri orang bertakwa Pak. Kadang banyak orang itu sudah minta maaf itu loh, nggak dimaaf-maafin Pak. Apalagi nggak minta maaf, maafin saya ya, enggak pokoknya. Itu ada orang itu susah memaafkan, itu ada. Padahal kesalahannya itu kecil Pak, kadang. Tapi memang dasarnya nggak seneng itu nggak memaafkan Pak. Kadang-kadang yang bikin orang nggak memaafkan itu kan kebenciannya Pak. Tapi kalau orang nggak punya rasa benci, kesalahan besar pun itu mudah dimaafkan. Makanya Bapak Ibu lihat betapa kita kepada Allah itu lebih mudah dimaafkan daripada kita kepada manusia yang lain. Sesama manusia itu kadang kesalahan kecil, kalau ada tambahan kebencian itu nggak bisa memaafkan. Tapi kalau kepada Allah, dosa segede apapun kalau kita serius minta maaf, Allah memaafkan. Itu bedanya. Makanya orang itu kalau punya kesalahan kepada Allah itu lebih mudah diampuni kalau dia bertobat daripada punya urusan kepada sesama manusia. Hakul adam itu paling repot. Makanya kan repot ya, maksudnya sebaiknya kalau kepada manusia itu ya harus saling memaafkan supaya baik ya. Wallahu yuhibbul muhsinin, dan Allah menyukai orang-orang yang muhsinin. Muhsinin ini kalau di dalam terjemahan biasa mungkin ya orang-orang yang berbuat baik. Tapi kalau dalam terjemahan versi ihsan, orang yang ihsan itu ya orang-orang yang berbuat ihsan itu antak budallah ka'annaka tarahu wa illam takun tarahu fa innahu yaraka. Artinya gini, orang yang ihsan itu orang yang beribadah itu semata-mata karena Allah, bukan karena kepentingan lain. Jadi kalau Bapak Ibu sholat karena Allah, Bapak Ibu infak karena Allah, Bapak Ibu memaafkan karena Allah, itu termasuk muhsinin. Tapi kalau memaafkan karena nggak enak, memaafkan karena peraturan dan sebagainya, itu mungkin belum muhsinin. Makanya muhsinin itu ya menyembah Allah ya karena Allah, bukan karena sesuatu yang lain. Makanya Bapak Ibu harus melatih diri sholat bukan karena di absen. Ya misalkan gitu ya. Makanya kalau ada sholat masih di absen, itu belum latihan muhsinin. Sholat saja sudah. Kalau sholat wajib jangan nunggu di absen. Ya pokoknya
waktunya sholat ya sholat gitu. Lalu apalagi tanda-tanda orang yang bertakwa maksimal, walladzina idza fa'alu fahisyatan, dan orang-orang yang ketika melakukan fahisyah itu dosa besar ya. Dosa besar itu ya yang sudah jelas-jelas itu ya Pak, misalkan zina, mencuri, mabok, madat dan sebagainya ya. Audolamu anfusahum, atau dolim kepada diri mereka, atau dosa-dosa kecil artinya. Dzakarullaha, maka buru-buru dia mengingat Allah. Artinya gini Bapak Ibu, ciri-ciri orang bertakwa itu bukan berarti orang tidak pernah berbuat salah, tetapi orang yang ketika berbuat salah segera istighfar. Jadi di lagunya Roma Irama itu loh Pak, apa sih namanya? Apa? Bukan yang apalah, saya lupa. Jadi ada orang, bukan orang yang tidak pernah berdosa Pak, tapi orang yang ketika dosa segera taubat. Kita siapa sih yang nggak pernah dosa Pak? Mesti kadang-kadang itu sengaja atau tidak sengaja. Makanya dosa kecil maupun besar, orang kalau masih punya sisi ketakwaan yang baik, kalau habis melakukan merasa salah harus segera minta ampun kepada Allah. Ya, jadi ciri orang yang takwa itu kalau habis melakukan kesalahan segera minta ampun kepada Allah. Kalau urusannya dengan Allah. Kalau kepada orang, berarti orang itu kalau habis melakukan kesalahan segera minta maaf kepada orang itu. Artinya ya cirinya begitu. Dosa besar maupun dosa kecil. Misalnya ada orang pernah melakukan dosa besar, itu jangan kemudian disekaliankan. Maksudnya udah terlanjur dibilang negatif sekalian saja. Sebagai orang sekarang itu begitu. Karena dicap negatif lalu dimaksimalkan negatifnya. Oh, udah terlanjur dibilang jelek, udah jelekin aja sekalian. Ini setan Pak. Makanya kadang-kadang setan itu menutup celah orang untuk bertobat. Udah, kamu udah dicap jelek kok di kampungmu, sekalian aja kamu maksimalkan semua maksiat, lakuin aja semua sekalian. Itu setan Pak. Nah, makanya kalau Allah mengajak apa? Kalau kamu habis berbuat dosa segera istighfar. Nanti ya dosa lagi, habis istighfar lagi. Sebagaimana saya sampaikan di awal bahwa lebih baik warnanya adalah hitam putih daripada hitam semua. Hitam putih itu zebra cross itu maksudnya Pak, hitam putih. Siapa tahu pas akhir hayat itu putih, itu termasuk husnul khotimah. Makanya lebih aman ya kalau habis hitam langsung putih. Jadi zebra crossnya tidak imbang gitu loh, banyak putihnya. Maka potensi husnul khotimahnya lebih tinggi. Artinya jangan kemudian sudah jelek dimaksimalkan. Misalnya ada orang kadang-kadang misalnya sudah dicap ahli mabok, terus sekalian sudah mabok, ngerampok, judi, malah gak karuan, setannya tambah bahagia itu. Dzakarullah fastaghfaru lidunubim, maka mintalah ampun kalian semua. Fastaghfaru, maka Allah mengampuni kepada dosa-dosa mereka. Wa may yaghfirud dzunuba illallah, dan siapa lagi yang mampu mengampuni dosa-dosa itu kecuali Allah ya. Makanya minta ampun kepada Allah itu ya harus ya Bapak Ibu. Maka kita dianjurkan setiap habis sholat itu selalu setidaknya istighfar, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Karena apa ya? Karena kita itu tidak tahu ya dosa apa yang mungkin terlakukan oleh kita. Kemudian fastaghfiru lidzunubihim ay la yaghfiru dzunuba illallah wa lam yusirru ala ma fa'alu, dan jangan bercita-cita atau membiasakan atas apa yang dilakukan. Wahum ya'lamun, sementara mereka adalah tahu tentang itu. Maksudnya gini Pak, kalau sudah tahu dosa jangan dibuat biasa, jangan dibiasakan. Maksudnya ya sesekali dosa itu tidak apa-apa, tapi jangan dibiasakan. Apa misalnya ya ngerasani gunjing misalnya ya, sudah tahu gunjing itu dosa, jangan terbiasakan. Maksudnya sesekali tidak apa-apa, namanya orang hidup punya bibir, punya mulut, diajak ngobrol ya sesekali tidak apa-apa, tapi jangan keterusan. Semalam suntuk ngibahin siapa gitu ya, jangan. Kadang-kadang orang ya karena nggak ada kegiatan, ya kegiatannya adalah ngibahin orang se-Indonesia, digibahin dari menteri A, menteri B dan sebagainya ya. Tapi kalau ya
Ya kalau berita-berita mungkin ya secukupnya Pak. Ulaika jazaohum maghfiratum mir rabbikum. Orang-orang yang tadi itu, yang punya ciri-ciri tadi itu, maka balasan mereka adalah maghfirah dari Tuhan mereka. Wa jannatun, dan beberapa surga tajri min tahtiyal anhar, yang mengalir di bawahnya beberapa sungai, khalidina fiha, yang abadi di dalamnya. Jadi wa ni'ma ajrul amilin, dan sebagus-bagusnya balasan bagi orang-orang yang melakukan ya bitoah hadal ajr ya. Artinya itulah orang-orang yang akan mendapatkan maghfirahnya Allah. Pokoknya kalau orang mudah berinfak, mudah memaafkan, mudah atau tidak mudah marah, insya Allah itu dekat dengan ampunan Allah. Artinya gini Bapak Ibu, kalau kita mudah memaafkan orang lain, secara otomatis kalau saya tangkap dari ayat ini, insya Allah Allah itu mudah memaafkan Anda. Bapak Ibu kalau lihat anak, terus anak itu mudah memaafkan temennya. Bapak Ibu kalau anaknya nakal kepada bapak, itu juga anak saya ini juga mudah memaafkan. Ibarat kata begitu. Jadi kalau kita mudah memaafkan orang, maka Allah itu mudah memaafkan kita. Kalau kita dermawan kepada sesama manusia, Allah itu dermawan terhadap kita. Pokoknya kalau kita yakin kepada Allah, kita berbuat baik itu selalu dilihat Allah. Artinya insya Allah seperti itu, dan Allah membalasnya lebih dari apa yang kita lakukannya. Wa nazala fi azimati Uhud qad khalat min qablikum sunanun. Qad khalat, telah lewat di antara kalian ya, min qablikum, dari umat-umat sebelum kalian, sunanun, yaitu tradisi ya. Toroik bil kufar bi amwalihim summa khatum fasiru fil ardi bangduru kaifa kana akibatul mukadzibin. Telah lewat sebelum kalian beberapa tradisi atau sunnatullah ya, maka berjalan-jalanlah kalian di bumi ini dan lihatlah apa akibat orang-orang yang mendustakan Rasul. Jadi kita itu memang diperintah oleh Allah sesekali jalan-jalan Pak, supaya tahu mana orang yang beriman akibatnya dan mana orang yang tidak beriman akibatnya. Disuruh jalan-jalan. Makanya Bapak Ibu, kalau ini di zaman Nabi disuruh jalan-jalan, coba kamu jalan-jalan bekas-bekas orang-orang yang orang-orang yang tidak percaya kepada nabi-nabi itu, hasilnya apa? Hancur lebur Pak. Makanya ada situs-situs sejarah itu. Kenapa kita penting untuk melihat situs-situs sejarah itu? Betapa orang-orang yang tidak beriman kepada Allah itu ujung-ujungnya itu jadi debu. Kira-kira begitu, sehebat apapun. Makanya di sini penting Pak, ini ayat untuk jalan-jalan Pak. Jadi kalau ada Bapak Ibu mau jalan-jalan, ayatnya ini ya. Qad khalat min qablikum sunanun. Bahkan di mana saja Bapak Ibu mesti kalau jalan-jalan akan melihat bekas-bekas masa lalu. Dulu sehebat apa, sekarang jadi apa. Misalnya ya, misalnya dulu kerajaan segede apa, kalau nggak beriman hilang juga. Kira-kira begitu. Wangduru kaifa kana akibatul mukadzibin, mukadzibina ar-rasul ya, orang-orang yang mendustakan utusan Allah itu ujung-ujungnya ya apa? Ujung-ujungnya ya akhiru amrihim minal halak ya, rusak ya. Fala tahzanu li ghalabatihim fa ana amhilhum liwaqtihim. Waktu itu kan sahabat Nabi, Rasul dan sahabat Nabi itu kalah di perang Uhud Pak. Maka kemudian ayat ini turun. Jadi Bapak Ibu kalau mengalami kekalahan kepada dari lawan-lawan kita yang hebat, ini ayatnya. Qad khalat min qablikum. Bapak Ibu kalau kalah dengan kompetitor maka disuruh jalan-jalan. Ini ayatnya. Lihat itu, orang-orang yang dulu hebat itu nanti juga hancur juga kok, gitu loh. Artinya ada masanya. Ini ayatnya Pak. Rasul waktu itu kalah perang Uhud, lalu qad khalat min qablikum sunan fasiru fil ardi. Pokoknya Bapak Ibu lihat, banyak sekali kisah dalam Al-Qur'an itu kalau Rasul sedih disuruh jalan-jalan Pak. Makanya Bapak Ibu kalau yang sedang sedih, jalan-jalan. Jalan-jalan itu pakai kaki Pak, bukan pakai jalan-jalan. Nanti ketemu inspirasi bahwa ya memang dunia itu dibuat oleh Allah gantian. Bahkan di sini dikatakan orang-orang yang tidak beriman itu hanya saya tunda saja kerusakannya.
Orang yang nggak beriman itu apapun yang dihasilkan itu hanya penundaan kerusakan saja. Tapi kalau orang yang mukmin, ya nanti istilahnya pergantian pemain. Ya, pergantian pemain. Ada nanti ayatnya yang lain. Ada bayanun linnas, ada Quran ini bayanun linnas, penjelasan kepada manusia kulluhum, semuanya ya. Wahudan, dan petunjuk dari kesesatan, wa mauidotun, dan mauidoh, atau mauidoh itu ya apa sih? Mauidoh itu ya saran dan masukan ya, lil muttaqin, bagi orang-orang yang bertakwa ya. Jadi Quran ini adalah penjelasan. Quran ini jelas sekali ya, mungkin untuk semua orang bisa diambil pelajaran dan menjadi petunjuk bagi orang-orang yang tersesat, dan mauidoh bagi orang-orang yang mukmin. Quran ini untuk manusia secara umum bisa, untuk orang yang tersesat bisa, untuk orang yang sudah muttaqin juga bisa. Tinggal bagaimana cara pengelolaan pengambilan ilmunya ya. Wala tahinu, dan janganlah kamu merasa hina an qitalil kufar, wala tahzanu, dan jangan merasa sedih alama asobakum bi Uhud, atas apa yang menimpamu di saat perang Uhud. Wa antumul a'launa, sementara kamu adalah orang-orang yang di atas secara ini ya. In kuntum mukminin, jika kamu yakin terhadap keimananmu ya. Haqqan wa jawabu dalalalim. Wala tahinu wala tahzanu. Jadi kalau jadi orang beriman itu jangan merendah diri kalau menghadapi pertempuran melawan orang-orang yang tidak beriman. Makanya zaman itu mesti ya Pak, kalau Bapak Ibu lihat dalam tradisi orang-orang beriman itu kadang kalau perang itu ya kadang menang kadang kalah. Rasul sendiri kadang perang itu kadang menang juga kadang kalah, normal Pak. Jadi tidak selalu kalau Rasul menang. Bapak Ibu bisa bayangkan kalau Nabi perang selalu menang Pak, insya Allah musuhnya habis Pak, nggak ada. Tapi kalau musuhnya habis nanti nggak seru Pak. Iya, menang terus, dibantu malaikat misalnya. Enggak, tapi di settingnya Nabi pun dibantu malaikat itu enggak setiap perang nggak dibuat menang. Kalau dibuat menang nggak ada musuhnya lagi, nggak seru Pak nanti ceritanya. Jadi Bapak Ibu makanya jangan berharap selama hidup itu enggak punya musuh, itu aneh. Jadi kalau Bapak Ibu hidup kok nggak punya musuh, itu kayak nggak ada tantangan. Makanya kalau ada musuh ya dinikmati saja sampai pada masanya ya. Iyam saskun korhun, ketika menimpa kalian ya korhun atau luka ya, fakot masal koma korkum mislu, orang-orang mereka juga menerima luka yang sama. Artinya gini, kalau kamu terluka banyak kekalahan di perang Uhud, maka mereka juga pernah kalah di perang Badar. Artinya gini, kalau kita luka karena membela agama Allah, jangan kamu kecil hati. Mereka juga luka karena membela kekafirannya. Artinya sama-sama luka, sebaiknya luka kita itu karena Allah daripada luka karena menentang Allah gitu ya. Watilkal ayyamu nudawiluha, dan hari-hari itu kami putar-putar, kami keputarkan ya. Bainan nas, di antara manusia ya. Artinya kekalahan dan kemenangan itu akan dibuat silih berganti di dalam kehidupan ini. Makanya kalau kita sedang menang tidak boleh jumawa, kalau kita sedang kalah nggak boleh putus asa, karena roda itu berputar. Dan ini ayatnya jelas Pak. Makanya di dunia ini apapun itu akan bisa berputar. Misalkan kalau merek HP dulu zaman saya kecil yang paling kuat apa Pak? Nokia misalnya. Sekarang sudah almarhum Pak. Ya kira-kira begitu ya, atau masih ada. Tapi kan dunia berputar, bisa jadi nanti juga ada yang baru lagi. Seperti itulah kira-kira. Waliya'lamallahu ladina amanu, untuk apa? Untuk agar Allah mengetahui siapa yang beriman dan ikhlas. Wa yattakhidhu minkum syuhada, dan mengambil sebagian kalian menjadi orang-orang yang syahid. Artinya kalau ada peperangan antara umat Islam dengan umat tidak beriman, itu bukan berarti Allah nggak sayang kepada orang beriman, tapi kadang-kadang pengen tahu sekuat apa keikhlasan orang itu. Kalau selamat ya alhamdulillah, kalau nggak selamat dia itu syahid. Jadi kalau ada orang Islam berperang dengan orang nggak beriman Pak, kalau dia selamat itu juga kebanggaan
secara fisik, kalau dia meninggal itu juga matinya mati syahid. Enaknya gitu Pak, orang-orang Islam, orang beriman itu kalau meninggal syahid, kalau menang itu juga sebagian kebanggaan yang lain gitu ya. Wallahu la yuhibbud dzalimin, dan Allah tidak menyukai orang-orang yang dolim. Dolim di sini artinya orang-orang yang kafir ya, atau orang-orang yang melawan Allah. Waliyumahisallahu ladina amanu, dan untuk Allah menyucikan orang-orang yang beriman ya, minad dunubi, dari dosa, bima yusibuhum, atas apa yang menimpa mereka, wayam haqqal kafirin, dan merusak orang-orang kafir. Jadi gini Pak, terjadinya peperangan orang mukmin dan orang yang tidak beriman itu kadang-kadang menjadi alat penyucian dosa bagi orang-orang mukmin. Jadi kalau orang mukmin ditimpa musibah atau peperangan, itu sebenarnya dia sedang disucikan oleh Allah. Jadi luka peperangan itu mengurangi dosa Pak. Makanya kalau Bapak Ibu misalnya naudzubillah, tapi ya kayak misalnya ya misalnya untuk Indonesia merdeka misalnya, itu kan butuh orang-orang yang berani berperang, kira-kira seperti itu. Atau dalam sejarah itu ya, perang itu menyucikan orang-orang mukmin. Orang mukmin misalkan punya dosa banyak, misalnya Pak, ahli maksiat misalnya, terus ikut perang, terus meninggal Pak, ikut tetap masuknya mati syahid Pak. Makanya tapi jangan bercita-cita sekarang pengen mati syahid, nggak ada perang, sekarang pengen mati syahid itu ya nggak mungkin. Terus dulu ada beberapa orang Indonesia itu pengen semangat sekali, pengen perang, ayo kita perang supaya mati syahid. Nggak bisa kalau nggak ada hal-hal yang mungkin sifatnya adalah global gitu ya. Wayam haqqal kafirin, ketika orang-orang kafir terbunuh itu adab Pak. Jadi terbunuhnya orang-orang kafir masuk adab, terbunuhnya orang-orang mukmin itu masuk penghapusan dosa. Makanya sama-sama mati tapi hasilnya berbeda Pak. Orang mukmin sama orang kafir sama-sama mati dalam peperangan tapi hasilnya berbeda. Am hasibtum an tadkhulul jannata, apakah kamu mengira akan masuk surga, walama ya'lamillahu alladina jahadu minkum, sementara belum diketahui ya dari kalian siapa yang berjihad di antara kalian, wa ya'lamas sabirin, dan siapa yang mampu bersabar. Artinya tidak semudah itu Anda tiba-tiba masuk surga sebelum diketahui kamu itu orang yang berjihad kepada Allah atau orang yang bersabar kepada Allah. Jadi Bapak Ibu, kenapa sih orang beriman itu ada cobaannya? Itu supaya kelihatan mana yang sungguh-sungguh beriman dan mana yang punya kesabaran. Makanya orang itu akan dihadirkan ujian untuk dia sungguh-sungguh menghadapinya dengan kemampuannya atau dia bersabar. Makanya Bapak Ibu, setiap orang beriman mesti dihadirkan orang-orang yang akan menjadikan dia sabar atau tidak. Makanya orang beriman itu dilatih, memang dibuat sistem ya, Anda sabar atau tidak menghadapi itu. Walaqad kuntum tamannawnal mauta min qabli an talqauh, dan sungguh kalian dulu pernah berharap-harap pengen ikut mati, pengen mati syahid ya, min qabli an talqauh, sebelum terjadinya peperangan ini. Faqad ra'aitumuhu, dan kalian sungguh telah melihatnya ya, ai sababul harb wa antum tangdurun, dan kamu melihat. Makanya dulu itu para sahabat Nabi pernah pengen ketika nggak ada perang, kapan ini ada perang, saya pengen mati syahid. Nah, hati-hati Bapak Ibu kalau pengen cita-cita begitu, nanti ketika dihadirkan ngeper juga. Istilahnya gini, biasanya kan orang yang punya misalnya ya, kadang-kadang kan kalau bahasa sekarang mungkin mudahnya itu, kalau kita punya tentara yang kuat itu kan pengennya, ayo kapan ini kita perang. Giliran perang beneran itu kadang-kadang juga ada yang disersi Pak. Makanya nggak usahlah cita-cita yang aneh-aneh ya. Cita-cita, jangan bercita-cita yang aneh-aneh. Misalkan ada orang itu sekarang saking zaman aman, kadang-kadang gaya-gayanya itu saya pengen mati syahid. Giliran ada perang,
ngeper juga ya. Makanya nggak usah cita-cita itu yang muluk-muluk, yang biasa saja nanti dihadirkan alat sendiri oleh Allah, hanya sabar atau tidak. Jangan minta tantangan itu yang lebih berat kepada Allah, nanti dikasih beneran. Terus dikasih ayat ini, dulu kamu minta perang, sekarang dikasih perang malah itu ya. Makanya jangan minta yang aneh-aneh. Wa ma Muhammadun illa rasul, tidak ada Muhammad itu kecuali rasul, qad khalat min qablihi rusul, yang telah didahului sebelumnya oleh rasul-rasul sebelumnya. Afa imma ta'au qutilan qalabtum, apakah karena dia wafat atau terbunuh yang lainnya maka kamu kemudian kembali ala aqabikum, kepada kekufuran ya, kepada kekafiran. Awama Muhammadun illa rasul qad khalat min qabli rusul afa imma ta'au qutilan qalabtum ala aqabikum wa may yanqalib ala aqibai, wa may yanqalib, barang siapa berpaling ala akibahi, kepada belakang ya, fala yardurullah syai'an, maka tidak akan memberi madorot sedikit pun bagi Allah ya. Wa sayazillahu syakirin, dan akan dibalas oleh Allah orang-orang yang bersyukur atas nikmat-nikmat ketetapan iman. Jadi ini ayat ini mengingatkan kepada sahabat Nabi dan para umat Islam, apakah kalau Muhammad itu adalah nabi sebagaimana nabi-nabi sebelumnya. Nabi Muhammad itu juga manusia. Apakah karena nanti kalau nabimu mati lalu kamu kembali ke kafir? Maka diingatkan jauh-jauh hari sebelum Nabi Muhammad meninggal itu sudah diwanti-wanti. Kadang sebagian orang itu dulu saat Nabi Muhammad wafat itu sebagian ada yang murtad, Pak. Ada yang kembali ke kafirannya. Makanya jangan sampai kita beragama itu menyembah nabi. Makanya kalau orang menyembah nabi, nanti nabinya mati itu bingung. Makanya ya Muhammad itu ya rasul, bukan Tuhan gitu. Artinya namanya rasul itu ya manusia. Ya, kalau dia mati atau terbunuh ya jangan sampai kemudian Anda itu imannya ikut hilang. Karena zaman awal-awal itu Bapak Ibu mungkin bisa Anda bayangkan ya, orang itu mau beragama Islam itu karena kecintaannya kepada Nabi Muhammad SAW. Tapi karena wafat kadang-kadang itu ikut oleng, Pak. Kalau sekarang apa contohnya ya? Misalnya apa, Pak? Kalau gampangnya sekarang itu misalnya ya, Pak. Tapi kalau ini kan beda ya. Ini misalkan partai. Misalnya terus ketua partainya meninggal, itu kan mesti banyak orang keluar dari partainya, Pak. Itu berarti iman terhadap partainya itu lemah. Tapi kalau iman terhadap partainya itu kuat, ini misalnya ya, Pak ya, ketuanya siapapun itu ya tetap beriman kepada partai itu beda. Makanya nanti lihat ada orang yang ketua partainya ganti, itu orangnya pergi. Tapi kalau orang yang imannya kuat, nggak peduli mau ketuanya siapa, partainya tetap itu. Itu biasanya sudah mendarah daging imannya ya. Wa ma yanqalib ala aqibah, mana tadi? Wa ma Muhammadun wa ma yanqalib ala aqibai fala yadurullah syai'. Anda kafir, Anda beriman itu, Anda kafir itu nggak ada ruginya. Allah itu nggak rugi kalau Anda kafir. Artinya gini, Pak. Kadang sebagian orang itu kan merasa ketika beriman Allah untung. Tapi kalau orang itu kafir Allah rugi. Enggak ada, Pak. Makanya kafir dan iman itu nggak memberikan keuntungan apapun kepada Allah. Makanya jangan mengira kalau Anda beriman terus Allah mendapat keuntungan dari saya. Enggak itu. Jadi artinya ya ibarat kata iman dan kafirnya manusia ini nggak ada ngaruhnya kepada Allah, nggak ada ngaruhnya terhadap keagungan Allah. Ibarat kata kalau Bapak bayangannya gini, Pak. Kalau Bapak itu kan misalkan Bapak ini sebagai manusia yang seperti ini, kalau ada semut nggak percaya kepada Bapak itu nggak naruh apa-apa. Ibarat kata misalkan ada 10 semut, kami menolak Bapak, ya kan nggak ngaruh apa-apa. Apalagi Allah, kira-kira seluruh makhluk di bumi misalnya nggak mau gitu ya, nggak mau beriman kepada Allah, itu nggak ngaruh apa-apa. Artinya bukan karena Anda beriman lalu Allah itu menjadi agung, enggak. Beda dengan dengan makhluk-makhluk yang dipertuhankan. Kalau penyembahnya nggak ada terus dia jatuh, itu berarti Tuhan yang
amatiran Pak. Kalau yang nyembah nggak ada terus nggak jadi Tuhan, apalagi seperti itu. Wa ma kana li nafsin an tamuta illa biidnillah. Tidak ada bagi jiwa-jiwa itu meninggal kecuali atas izin Allah. Jadi ini juga ketentuan bahwa dalam perang itu Anda itu kalau misalkan terbunuh mati itu sebenarnya dalam kondisi izin Allah. Makanya banyak orang itu lompat tebing misalnya itu jatuh nggak mati ada, kepleset mati ada, batuk mati ada misalkan ya, nggak ngapa-ngapain mati juga ada. Artinya apa? Mati dan tidak itu adalah selalu dengan izinnya Allah. Makanya Bapak Ibu lihat, ada orang masih muda sudah meninggal, ada orang sudah 90 tahun misalnya nggak mati juga ada. Artinya Pak, semua tidak ada kematian tanpa izin Allah. Artinya kalau belum waktunya meninggal itu biasanya ngapain aja itu dia selamat. Ada bencana tiba-tiba kencantol di pohon, selamat misalnya ya, nggak ada apa-apa tiba-tiba kebakaran, ada asap, mati, padahal nggak kebakar tapi kena asapnya mati misalnya. Ada yang mati karena kepanikannya, itu pokoknya mati dan tidak itu atas ketentuan Allah. Kitab muajjalat, yaitu catatan kitab Allah itu, catatan Allah itu muajjala atau muakkota, la yataqaddam wa la yata'akhir. Jadi ajal itu sudah ditentukan, tapi jangan coba-coba ngetes ya Pak. Maksudnya saya tak lompat lah kalau belum waktunya lah ya nggak mati, cacat Pak. Jangan nyoba-nyoba ngetes. Oh, kata Ustadz Mu'alim kalau belum waktunya mati kan nggak mati, coba nanti cacat Pak. Yang nggak enak itu kan hidup tapi setengah mati Pak, maksudnya cacat gitu. Maka jangan nyoba-nyoba. Nah, nanti terus nyoba-nyoba terus izin Allah turun. Ya wes tak izini mati tenang. Jangan lah ya, maksudnya nggak usah nyoba-nyoba kalau mati. Terus usahakan tetap berusaha untuk hidup. Kalau waktunya mati ya berarti wes wayahe gitu. Kalau belum ya tetap hidup. Makanya nanti banyak kasus orang kena bencana beberapa hari tertimbun nggak mati, ada. Terserah cerita dia apa, pokoknya dia nggak mati. Oh, pokoknya saya dulu ada orang tertimbun beberapa hari, dia hanya minum ini air kencingnya itu ya, diminum kembali gitu. Nah, itu ada yang sampai bertahan hidup beberapa hari. Ya, itu sebenarnya bukan air kencingnya yang menghidupkan dia, tetapi memang ketentuan Allah dia belum waktunya mati, kira-kira gitu ya. Wa may yurid sawabad dunya, barang siapa mengharapkan pahala di dunia, nu'tihi minha, maka aku berikan itu. Artinya gini, orang-orang yang beribadah lalu berharap pahalanya itu untuk kepentingan dunia, maka Allah akan memberikan itu. Makanya jangan sampai Bapak Ibu kalau beribadah tujuannya itu dunia. Kamu kok sholat rajin banget untuk apa? Biar kaya. Nanti kalau dikasih kaya betul Pak, di akhirat itu zong Pak. Makanya kalau Bapak Ibu ibadah, khususnya ibadah yang wajib, jangan diniati untuk dunia. Sholat kenapa? Karena Allah saja sudah. Nah, kalau dunia gimana ya, kerja bismillah, bersihin jalan. Kenapa bersihin jalan? Biar kaya. Ini tidak apa-apa Pak, misalnya ya. Kaya dari mana? Ya dari Allah ya. Siapa tahu. Coba saja Pak bersihin jalan tol, mesti kan ya. Artinya jangan sampai ibadah-ibadah kita itu difokuskan untuk duniawi, sayang. Makanya ini pengingat kepada kita semua, sebagian orang itu memfokuskan ibadah kesolehannya itu untuk duniawi, itu sayang ya. Maka di sini Allah memberikan pilihan, wa may yurid sawabad dunya nu'tihi minha ma qasama lahu wa la khatta lahu fil akhirah. Wa may yurid sawabal akhirah nu'tihi minha. Kalau pengennya akhirat ya saya kasih akhirat, pahala. Wa sanajzis syakirin, dan akan kami balas orang-orang yang bersyukur. Artinya Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu ibadah niatnya akhirat saja, itu dunia itu insya Allah diluberi Pak. Artinya dunia itu nggak usah diniati, akan ikut Pak sebenarnya. Tapi sayang sekali kalau diniati untuk dunia saja. Makanya Bapak Ibu kalau niatnya kepada Allah, dunia ikut. Tapi kalau Bapak Ibu niatnya karena dunia, Allah tidak ikut. Apa itu lagunya apa itu ya? Ada itu Nasidaria kalau nggak salah ya. Kalau kita amal karena Allah,
dunia itu melayani kita, Pak. Tapi kalau kita amal karena dunia, Allah tidak ikut-ikut. Jadi makanya Bapak Ibu disarankan kalau bekerja, niati bekerja karena meraih melakukan perintah Allah. Perintahnya apa? Perintahnya adalah memberi nafkah kepada keluarga, gitu ya. Nanti sambil disyukuri, ya Allah terima kasih. Nah, orang-orang yang bersyukur itulah nanti akan mendapatkan pahala double. Di dunia dia tentram hidupnya, di akhirat dapat pahala. Makanya Bapak Ibu kalau orang mau bersyukur, dikasih apapun syukuri, alhamdulillah terima kasih ya Allah misalkan. Nah, di dunia dia tenang hidupnya karena orang yang syukur rata-rata itu hatinya tenang. Orang itu nggak tenang karena nggak bersyukur, ya. Nah, hatinya tenang, di akhirat pahalanya utuh, kira-kira begitu. Wa ka'ayyim min nabiyyin qatala ma'ahu ribbiyuna kasir, dan banyak dari nabi-nabi yang terbunuh atau berperang atau qatala ma'ahu ribbiyuna, bersamanya adalah orang-orang yang banyak, ya. Fama wahanu lima asobahum fi sabilillah, maka mereka tidak merasa hina, ya, atas apa yang mereka terima dari timpaan-timpaan fisabilillahi, di jalan Allah. Wa ma dhaufu, dan tidak merasa lemah anil jihad, dari jihad. Wa mastakanu, dan tidak istilahnya tidak merasa lemah, ya. Kama fa'altum khina qila qatala nabiallahu yuhibbul sabirin, dan Allah menyukai orang-orang yang sabar. Jadi Allah itu kalau menasihati Nabi dengan contoh-contoh masa lalu. Ada banyak Nabi dahulu itu kalau berperang itu ya nggak ngeluh, ya nggak merasa lemah, ya nggak patah semangat kalau kalah. Jadi artinya kita itu bisa menerima nasihat dengan kisah-kisah yang sebelumnya terjadi. Misalnya kalau kita misalkan sedang lemah terus dinasihati orang, dulu bapakmu itu nak kalau garap sawah itu dari pagi sampai pagi lagi, misalnya begitu, ya, itu mesti kita akan semangat lagi, Pak. Dulu nak bapakmu itu kalau makan tiwul, kakek kita kan makannya tiwul, ya. Kita sekarang makan nasi, itu akhirnya terus itu semangat lagi. Nah, Allah menasihati Nabi Muhammad itu dengan kisah-kisah Nabi sebelumnya yang lebih sulit. Tapi orang-orang dulu itu nggak mudah ngeluh. Kakek-kakek kita jarang ngeluh, ya Bapak Ibu, ya. Dulu nggak punya mobil, tenang saja kakek-kakek kita itu. Kita sekarang bannya bocor, bingung nggak karuan. Misalnya, ya. Nah, dulu itu kemana-mana jalan kaki maksimal sepeda ondel, itu sudah luar biasa, ya. Artinya cara menasihati orang yang sedang mengalami down itu dengan masa lalu yang terikat dengan dia, ya, kakek neneknya dan sebagainya. Makanya kalau dengan seperti itu nanti tuh kita akan tumbuh lagi. Makanya kalau kita punya effort, nanti kita kalau nasihatin anak-anak kita itu masuk, Pak. Maksudnya kita punya misalkan dia ngerasain awal-awal bapaknya susah, misalnya dulu makan sepiring berdua. Dulu itu bapakmu makan sepiring berdua, nak. Waktu pernikahan, ya nggak seru kayaknya saya. Biasanya kan butuh, makanya kita itu butuh masa-masa sulit itu untuk bisa jadi nasihat untuk generasi berikutnya, ya. Dulu itu ya gitu, ya. Misalnya kalau dulu itu nak bapakmu kalau kuliah itu nggak dikasih uang sama orang tua, nyari sendiri. Kamu harusnya gitu, ya. Ini contoh-contoh, ya. Makanya orang-orang yang punya petualangan saat muda itu nanti insya Allah kalau nasihatin anaknya itu kuat, insya Allah, ya. Makanya jangan buru-buru. Jangan buru-buru nggak punya pengalaman yang seru, kasih aja pengalaman yang seru. Dulu itu misalkan, ya, nasihatin mahasiswa sekarang itu, dulu saat saya jadi mahasiswa, dosen itu nggak ada ampun, telat itu nggak boleh masuk, dikunci pintu, di depan aja nggak masuk, gitu, ya. Sekarang nggak boleh masuk itu seneng, Pak, mahasiswa itu beda. Kacau ini, ya. Kalau dulu kita nggak boleh masuk itu masih nunggu di depan pintu, gitu, ya. Kalau anak sekarang nggak boleh masuk langsung ngopi dia. Wah, kacau ini. Nah, dunianya berbeda, ya. Dulu itu nggak naik kelas itu nggak apa-apa, Pak. Sekarang nggak naik kelas itu yang salah gurunya. Padahal zaman saya kecil itu saya punya teman dari beberapa angkatan kakak kelas saya. Iya kan?
Loh, sekarang itu kok nggak musim itu loh. Maksudnya padahal itu kan sekarang itu naik semua. Jadi nggak dibedakan mana yang bisa, yang mana nggak bisa, itu naik semua. Akhirnya sekarang mending goblok kok tetap lulus soalnya. Kacau pokoknya sekarang itu. Ya kalau dulu itu lulus itu bukti bahwa dia itu bisa. Kalau sekarang lulus itu karena umur. Karena sudah kuliah 4 tahun, waktunya lulus. Ini sekarang wallahu alam lah, pokoknya nggak tahu ya sekarang. Wa makana qaulahum, tidak ada ucapan-ucapan mereka inda qatla nabihim min siyabi wasallam illa an qalu rabbana ighfir lana dzunubana wa israfana fi amrina wa tsabbit aqdamana wansurna 'alal qaumil kafirin. Tidak ada ucapan-ucapan mereka ketika terjadi peperangan atau terjadi kematian nabi-nabi mereka. Mereka mengatakan rabbana ighfir lana dzunubana wa israfana fi amrina wasabbit aqdamana wansurna 'alal qaumil kafirin. Ini Allah mengajarkan kalau kamu sedang ditimpa kekalahan, contohlah orang-orang dahulu, nabi-nabi dahulu, kaum-kaum dahulu, dengan sabar dan kuatnya iman, dia mengatakan apa? Rabbana ighfir lana dzunubana, ya Allah ampuni dosa kami, wa israfana, dan keterlaluan kami, fi amrina, dalam urusan kami, wasabbit aqdamana, dan kuatkanlah jihad kami, wangsurna 'alal qaumil kafirin, dan tolonglah kami atas orang-orang yang kafir. Artinya ini doa kalau kita sedang menghadapi kelemahan psikologi. Pokoknya kalau sedang kalah apapun, doanya ini Rabbana ighfir lana dzunubana wa israfana wasabbit aqdamana wangsurna 'alal qaumil kafirin. Fa'atahumullahu thawabat dunya, lalu diberikanlah mereka pahala dunia. Pahala dunia ini itu kemenangan ya. Wal ghanimah, dan ghanimah itu harta rampasan perang. Wa husna thawabil akhirah, dan sebaik-baik pahala adalah pahala yang di akhirat, yaitu surga. Artinya wallahu yuhibbul muhsinin, dan Allah mencintai orang-orang yang berbuat ihsan. Artinya apa? Orang itu kalau sabar, insya Allah di dunia itu akan diberikan kenikmatan, dan di akhirat akan diberikan surga. Makanya untuk urusan duniawi itu nggak usah diniati dari amal ibadah kita. Cukup amal ibadah itu diniatkan untuk akhirat, tapi insya Allah akan luber sampai ke dunianya. Kira-kira begitu. Doanya seperti tadi, ini doa yang diajarkan oleh Allah kepada Nabi. Artinya kita juga bisa menggunakan doa ini dalam menghadapi kelelahan psikologi, atau mungkin kekalahan dalam kompetisi-kompetisi yang ada di dalam kehidupan kita. Ya ayyuhalladzina amanu in tuti'ul ladzina kafaru yaruddukum ala aqabikum fatanqalibu khasirin, wallahu a'lam bishawab. Demikian, semoga ada manfaatnya. Hadanallahu wa iyyakum wa lahum minkum wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.